Saya, Nida Farida Anandia, kelas PPP 2B, NIM 04 01 20 558. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri melalui pendidikan, komunikasi, dan menyampaikan pendapat, hak memperoleh keadilan, di mana semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, hak atas kebebasan pribadi, di mana setiap orang berhak memenuhi kebutuhan pribadinya berupa kebutuhan jasmani dan rohani, hak atas rasa aman, serta hak atas kesejahteraan. Secara umum, hak memiliki sifat universal, yang artinya semua manusia di seluruh dunia memiliki hak asasi manusia tanpa memandang status, gender, pekerjaan, usia, ras, suku, agama, dan lain-lain. HAM juga bersifat hakiki, yang artinya setiap manusia yang lahir memiliki hak asasi manusia, di mana HAM dimiliki oleh semua manusia sejak pertama kali dilahirkan ke muka bumi. HAM juga bersifat utuh, yang artinya HAM tidak dapat dibagi. Indonesia, hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, sebagaimana tertuang dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun, dalam penerapannya masih dijumpai penyimpangan terhadap HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya pelanggaran HAM meliputi: pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Sikap ini membuat seseorang selalu menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, memiliki kesadaran yang rendah terhadap HAM. Rendahnya kesadaran terhadap HAM pada individu dapat menimbulkan perilaku sewenang-wenang. Yang ketiga, tidak memiliki sikap toleransi. Sikap toleransi perlu dimiliki oleh setiap orang untuk bisa menghargai dan menghormati hak orang lain. Pelanggaran HAM yang disebabkan oleh faktor eksternal meliputi: yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Perbedaan tingkat sosial dan ekonomi antar masyarakat dapat memicu pelanggaran HAM. Sebagai contoh, orang yang memiliki jabatan tinggi berlaku sewenang-wenang dengan orang yang tidak memiliki jabatan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada pejabat di pemerintahan maupun sektor lainnya. Orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih mudah melakukan tindakan sewenang-wenang yang berujung pada pelanggaran hak orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Teknologi memang bermanfaat baik untuk manusia. Di sisi lain, juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya melanggar HAM. Yang keempat, aparat penegak hukum yang tidak tegas. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dapat menyebabkan kejadian pelanggaran HAM yang tidak ditangani dengan baik. Pelaku pelanggaran HAM tidak dihukum sebagaimana mestinya atau dihukum tanpa meninggalkan efek jera. Hal ini kemudian berkaitan dengan terulangnya kembali kasus pelanggaran HAM yang serupa di masyarakat. Berikut beberapa contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Kasus ini menewaskan 4 orang mahasiswa. Yang kedua, tragedi Semanggi 13 November 1998. Kasus ini menewaskan 6 orang mahasiswa. Yang ketiga, tragedi Semanggi II
pada 24 September 1999 yang mengakibatkan 1 orang mahasiswa tewas. Yang keempat, penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Kasus ini menyebabkan hilangnya 23 orang. Yang kelima, peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984. Peristiwa ini menyebabkan 24 orang tewas serta 54 orang terluka. Akan tetapi, menurut perkiraan ada lebih dari 100 orang warga Tanjung Priok yang tewas, hilang, ataupun terluka pada saat demonstrasi.